Senang sekali Bapak Ibu hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Sungguh suatu kebahagiaan kalau kita itu ada di rumah Tuhan. Mazmur mengatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Ini tempat yang paling indah. Kita malam ini akan sama-sama belajar. Sebelum kita akan mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan sehingga saya bisa berbagi apa yang Tuhan ajarkan kepada saya hari ini. Nah, malam ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar tentang satu tema tentang takut gagal. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah gagal. Tetapi jadi masalah kalau orang itu takut gagal. Pada waktu-waktu yang lalu saya punya murid SD, saya itu guru SMA, tapi ada murid SD yang datang ke saya beberapa waktu yang lalu. Sederhana masalahnya, tiap kali mau ada pelajaran matematika, badannya itu panas. Panas, jadi sakit karena mau matematika. Kemudian saya mulai cek, ternyata masalahnya itu kompleks. Tidak bisa matematika karena takut sama guru matematika. Jadi anak ini mengalami sampai ke psikisnya sangat tertekan karena takut tidak bisa matematika. Kalau tidak bisa tambah semakin takut. Akhirnya saya ngelesi anak ini, saya pelan-pelan. Akhirnya dia mulai senang matematika. Dia mulai tidak takut sama matematika. Dan akhirnya sampai dengan SMA, jadi saya pegang anak ini dari SD sampai SMA. Jadi murid abadi dari SD kelas 4, 5 sampai SMA itu saya pegang. Karena anaknya saking takutnya dengan matematika. Nah, Bapak Ibu ada banyak hal yang kita takutkan, tapi karena takut gagal, ini ada banyak yang terjadi. Ketika kita takut gagal, kita potensi itu tidak bisa numbuh. Kalau takut gagal maka tidak ada damai sejahtera. Karena takut gagal maka menghalangi kita untuk menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Nah, sekarang mari kita periksa Bapak Ibu, apakah sebenarnya kita ini juga tergolong orang-orang yang memiliki ketakutan yang besar terhadap kegagalan. Saya sajikan Bapak Ibu itu ada 9 poin, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu ketika kita membaca satu persatu, Bapak Ibu bisa cek angkanya berapa, 70 sampai 100 coba kira-kira di angka berapa. Apakah saya ini termasuk takut gagalnya akut apa, oh biasa sedang gitu. Oh aku ini bisa mengalahkan ketakutan saya. Itu mari Bapak Ibu kita lihat. Yang pertama kalau orang itu takut gagal, itu takut dengan apa yang orang katakan. Dia akan sangat bingung nanti orang bilang apa ya saya. Oh jelek, oh bagus, oh gitu. Terlalu bingung, itu orang yang takut gagal. Yang kedua takut mendapat malu. Gimana kalau nanti aku ikut lomba akhirnya tidak juara. Saya akan izin misalnya seperti itu. Oh ini saya buka usaha, kalau nanti tidak laku gimana. Takut mendapat malu, kalau di semua orang gimana. Ini orang yang takut gagal. Ada yang ketiga itu takut merendahkan orang lain. Kalau nanti saya tidak berhasil, wah nanti ada orang yang merasa direndahkan. Kepala sekolahnya atau orang tuanya tidak berhasil membimbing. Itu takut sekali merendahkan orang lain. Itu orang yang takut gagal. Kemudian yang lainnya lagi orang yang takut gagal itu takut masa depan yang tak pasti. Dia tidak punya pandangan yang optimis tentang hari depan. Besok saya mau gimana, itu takut sekali. Itu yang takut gagal. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, takut mengecewakan orang lain. Kalau saya lakukan ini, gimana ya nanti? Jadi selalu takut membuat orang lain kecewa, takut sekali. Sampai akhir-akhirnya itu membebani dirinya sendiri. Kemudian ada takut membuat sasaran, tidak berani ambil target. Oh hari ini saya berhasil apa? Sejak mahasiswa saya bersyukur karena saya
punya kemampuan untuk memanage diri saya sendiri. Saya akan tulis di buku kuliah saya akan tulis you must get A, get B. Saya akan hitung IP saya berapa, kalau saya mau IP saya sekian, berarti ini saya harus dapat nilai apa. Saya mulai bikin target dan saya tulis di situ, I do my best, saya akan kerjakan yang terbaik. Dan saya tahu itu yang membuat saya itu bisa berjalan cepat. Kemudian yang lainnya, jangan pernah, kalau ini cirinya kalau orang yang gagal, yang takut gagal, dia tidak akan berani bikin target. Oh ini target pemasarannya berapa? Enggak berani. Karena dia takut gagal, ya wis lah saentuke. Nah itu orang yang takut gagal. Kemudian yang takut ambil risiko, enggak berani ambil risiko apapun. Mau nanam padi enggak berani. Mau nanam jagung, ya nanti nek panen, ini musimnya kayak gini. Enggak berani lakukan apa-apa dan itu akan rugi. Itu orang yang takut gagal. Merasa tidak aman dan menghakimi orang lain. Orang yang takut gagal itu merasa tidak aman dan gampang menghakimi orang. Jadi lihat baik-baik apakah kita tergolong orang seperti ini. Kemudian yang terakhir itu gejala secara fisik. Secara fisik orang itu yang takut gagal itu akan merasa sakit kepala, sakit perut saat ada kegiatan penting. Jadi saya punya teman kalau misalnya ada pekerjaan penting dia akan bilang perut saya sakit. Wah, kalau ada pekerjaan penting dia akan bilang ini kepala saya kok geringgingen, macam-macam. Jadi sakit jadi apa? Coba Bapak Ibu pikirkan yang mana. Saya tidak tergolong sakit kepala dan perut, tetapi kalau saya biasanya akan selalu kencing. Kencingnya bisa lebih dari 10 kali. Saya ikut lomba guru berprestasi karena saya diminta kepala sekolah dan saya tidak berhenti sebentar-bentar ke kamar mandi. Sampai jajaran saya menggarap itu bicara nih sebentar-bentar ke kamar mandi. Tapi saya kerjakan karena saking takut gagal. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah gagal. Tapi kalau takut gagal itu menguasai hidup kita, itu seakan-akan seperti belenggu dan membuat kita itu tidak bisa bergerak. Oleh karena itu mari kita akan belajar menerima apa yang Tuhan katakan lebih dari pendapat kita sendiri. Ketika kita ada dalam kekristenan, kita akan berjalan untuk menerima pemikiran Tuhan itu menjadi pemikiran kita. Kita tidak berjalan dengan pemikiran kita sendiri. Nah, mari kita lihat beberapa konsep yang salah. Saya tidak paparkan banyak, tapi ada beberapa yang akan saya paparkan untuk konsep yang salah tentang kegagalan itu seperti ini. Kegagalan itu tidak seharusnya terjadi. Jadi orang begitu marah, begitu down ketika orang itu gagal. Karena apa? Pandangannya kegagalan itu tidak seharusnya terjadi. Kemudian apa yang Alkitab katakan? Konsepnya firman Tuhan seperti apa? Yang benar menurut Alkitab itu kegagalan itu merupakan hal yang alami. Bisa terjadi pada orang benar sekalipun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu malu, tidak perlu takut ketika kegagalan itu terjadi pada hidup kita. Karena itu sesuatu yang alami, yang terjadi pada semua orang. Yakobus pasal 3 ayat 2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dicatat di situ firman Tuhan katakan yang saya beri warna biru, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Tidak ada orang yang sempurna. Kita bisa gagal dalam perbuatan kita. Kita bisa melakukan kesalahan. Oleh karena itu jangan menghakimi orang ketika gagal, ketika orang itu salah. Setiap kita sedang mentransformasi diri menjadi orang yang serupa dengan Tuhan. Kita akan bergerak menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kalau ada masanya gagal, enggak apa-apa. Itu yang penting itu bangkit. Lihat Amsal pasal 24 ayat 16. Bisa kita baca bareng-bareng Bapak Ibu? Kita akan baca sama-sama ya. Amsal 24 ayat 16, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi firman Tuhan katakan di situ, 7 kali orang benar itu jatuh. Kita itu orang benar, tapi bisa aja kita itu jatuh. Sampai 7 kali, enggak cuma 1 kali, 2 kali. Bisa 7 kali.
Yang membedakan orang benar dan orang tidak benar itu apa? Ketika kita jatuh, kita itu orang benar. Kita akan punya kekuatan untuk bangkit. Kita punya kekuatan untuk bangkit. Sekali gagal, kita tidak takut gagal, tapi kita akan memulai sesuatu yang baru. Sekali gagal, kita ambil langkah berikutnya. Kalau langkah ke kanan salah, kita ambil langkah ke kiri. Kita akan terus bangkit, terus bangkit. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau orang itu orang fasik, sekali usahanya jatuh, sudah tidak bisa bangkit apalagi. Tidak bisa lakukan apa-apa. Itu kalau orang yang fasik. Tapi ketika kita menjadi orang benar, lakukan apa yang Tuhan mau. Ketika kita jatuh, kita akan mampu untuk bangkit. 7 kali orang benar bisa jatuh. 7 itu angka sempurna Bapak Ibu. Jadi cukup berkali-kali kita jatuh. Bisa, tetapi Tuhan akan tahu bagaimana mengangkat hidup kita. Jadi jangan pernah takut untuk gagal. Jangan mempermalukan orang yang gagal, karena gagal itu sesuatu yang lazim dan kita akan bangkit untuk menjadi orang yang menang. Itu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Konsep salah yang kedua. Konsep salah yang kedua itu dikatakan begini, kegagalan itu akhir dari segalanya. Ketika orang gagal, orang bilang sudah selesai. Oh usahanya buka usaha satu, bangkrut, sudah mandek karena sudah gagal. Ndak ada lagi keinginan, udah rasanya begitu trauma untuk memulai usaha yang baru. Itu namanya takut gagal. Jadi apa yang firman Tuhan katakan, yang namanya kegagalan itu permulaan hal baru yang lebih baik. Nah, saya kutip Yeremia pasal 29 ayat 10 dan 11, itu latar belakangnya kalau nanti Bapak Ibu membaca konteksnya, konteks Alkitab itu dari keseluruhan, itu tentang bagaimana bangsa Israel itu bangsa yang dicintai Tuhan, tapi ketika mereka itu tidak mengasihi Tuhan lagi, tidak hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, akhirnya mereka dibuang ke Babel. 70 tahun mereka dibuang. Kalau saya boleh katakan ini ngalami yang namanya kejatuhan yang sangat parah bangsa Israel ini. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan dia berkata, mari kita lihat yang ayat 11-nya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini gagal, tapi itu bukan berarti kita akan selalu gagal. Jangan pernah takut gagal. Karena apa? Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Belajar untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan. Lebih dari apapun yang kita pahami dengan pengertian kita sendiri. Itu konsep yang kedua. Nah sekarang kita akan belajar lagi ada beberapa hal yang perlu kita tahu tentang respon kita terhadap kegagalan. Kadang-kadang orang itu merespon secara salah, makanya dia sampai namanya takut gagal. Karena responnya salah, dia jadi takut gagal. Kita akan lihat di Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Lihat di situ firman Tuhan katakan kita bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Nah, ketika kita itu menjadi orang yang gagal, sebenarnya kita itu merasa sengsara. Enggak ada orang yang gagal itu rasanya senang. Orang gagal itu rasanya sengsara. Sengsara dalam hal ini saya katakan itu bisa jadi kita itu patah hati ketika ditolak orang, patah hati, benar-benar patah hati. Saya tidak tahu patah hati itu gimana. Tapi ada orang yang mengalami patah hati sampai begitu trauma. Putus asa, bisa jadi frustasi, bisa jadi marah, sedih, mengurung diri, menarik diri dari pergaulan. Itu yang terjadi ketika orang itu gagal. Rasanya begitu sengsara. Tetapi firman Tuhan mengatakan
kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Karena apa? Ketika hal itu terjadi, waktu kegagalan itu terjadi, sebenarnya itu merupakan alat Tuhan untuk bisa mencambuk kita untuk bertekun lebih lagi. Waktu kita gagal, kita akan menjadi orang yang membangun regulasi diri yang semakin baik. Regulasi diri itu menata diri semakin baik. Mulai bisa mengevaluasi diri, apa yang salah, apa yang sudah benar, apa yang bisa dilakukan. Karena kita sekarang kurikulumnya berubah Bapak Ibu, jadi guru itu tentu saja berubah. Saya ngajari murid saya namanya regulasi diri. Regulasi diri itu artinya menata diri. Diharapkan pelajar itu menjadi orang yang mandiri melakukan regulasi diri. Regulasi diri itu caranya seperti apa? Membiasakan yang namanya refleksi. Refleksi itu akan dimulai dari berpikir apa yang sudah berhasil, apa yang gagal. Kemudian mulai berpikir juga apa yang akan dilakukan ketika kita tuh gagal. Targetnya ke depan apa? Jadi anak-anak sekarang mulai didorong untuk melakukan kegiatan seperti itu. Harapannya juga sama, gereja Tuhan mari kita juga akan mendorong kita, orang-orang yang membangun diri kita itu semakin baik. Ketika kita itu gagal, itu kita akan melihat apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, target ke depannya apa, mari kita lakukan. Oh, keluarga saya itu jadi kacau. Tapi bukan berarti saya trauma dengan kondisi keluarga saya. Ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Supaya keluarga ini jadi baik, apa yang harus dikerjakan. Itu yang harus dipikirkan. Kemudian saya katakan yang namanya kegagalan itu mendorong kita untuk menjadi pribadi yang tahan uji. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu diizinkan Tuhan mengalami kegagalan, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Karena apa? Ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan. Tuhan sedang melatih kita menjadi orang yang tahan uji. Sehingga kita akan mampu menghadapi situasi sulit yang akan datang. Itu yang Tuhan kerjakan. Jadi mari kita mulai membiasakan diri. Gagal enggak apa-apa. Gagal itu saatnya saya bergerak. Gagal itu saatnya memperbaiki diri. Saya tidak harus takut kegagalan. Orang yang takut kegagalan ketika gagal sudah mandek, sudah enggak bisa kemana-mana. Kalau harusnya berjalan sudah enggak berjalan, ada di tempatnya. Itu orang yang takut gagal. Tuhan maunya Tuhan bukan seperti itu. Kita menjadi orang Kristen yang akan berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dari kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Tidak akan pernah berhenti. Kristen itu mengikuti kegerakannya Tuhan. Terus berjalan, gagal terus berjalan. Sampai kita pada rencana yang Tuhan tetapkan untuk setiap kita. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu, bagaimana kita itu menghadapi kegagalan. Saya sering bilang ke murid saya untuk kita itu belajar dari pengalaman, tapi tidak harus kita itu ngalami sendiri. Contohnya, kalau kepala saya itu misalnya saya benturkan ke dinding itu sakit, tapi kan saya enggak perlu tak cobanya gitu kan, enggak perlu. Wah ini tak benturkan, oh iya benar ya kalau kepala kena dinding sakit, kan enggak perlu dibenturkan, kita cukup belajar dari pengalaman. Nah, kita akan lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Bapak Ibu minta maaf nanti punya PR di rumah. Tolong dibaca ya 1 Korintus pasal 10-nya lengkap dari ayat 1 sampai 11 supaya Bapak Ibu bisa memahami konteksnya. Konteksnya akan saya ceritakan, ini tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan begitu lama, tetapi akhirnya itu mereka menjadi orang yang dibinasakan Tuhan di padang gurun. Kenapa? Karena mereka ada beberapa hal yang membuat mereka itu harus dihukum sama Tuhan. Yang pertama karena mereka itu bersungut-sungut, karena mereka menyembah berhala, karena ada percabulan di antara mereka. Dan itu sangat melukai hati Tuhan. Sehingga mereka itu dihukum. Makanya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11 dikatakan begini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Alkitab menuliskan kegagalan bangsa Israel. Itu untuk contoh supaya kita tidak melakukan hal yang sama.
Kita harus menjadi bijak dengan belajar dari pengalaman yang orang lain dapatkan. Oh, bangsa Israel ini dihukum Tuhan karena bangsa Israel menyembah berhala. Artinya, saya tidak harus menyembah berhala supaya saya nanti tahu pengalamannya. Enggak. Bapak Ibu, kita harus belajar. Saya enggak mau kayak bangsa Israel seperti itu. Saya harus menyembah Tuhan. Hanya Tuhan yang akan saya sembah. Supaya Tuhan tidak membinasakan saya. Kemudian bangsa Israel ini sangat bersungut-sungut. Saya enggak boleh bersungut-sungut dengan hidup saya. Itu artinya kita belajar dari pengalaman. Jadi ketika ada orang lain yang gagal, itu harus menjadi pengalaman untuk hidup kita. Itu artinya menjadi bijaksana. Jangan takut gagal, belajarlah dari kegagalan orang lain. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu terima sesuai kebenaran firman Tuhan. Kenapa toh kita itu tidak boleh takut gagal? Kita akan terima pemikiran Tuhan itu kita masukkan di dalam pemikiran kita sehingga kita itu menjadi orang-orang yang berani untuk melangkah, bukan orang yang akan diam di tempat karena kita takut. Nah, sekarang kita lihat kenapa kita itu jangan takut gagal. Yang pertama itu karena kasih Tuhan itu ada untuk kita. Ratapan pasal 3 ayat 22-23 dikatakan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu, ini harusnya tiap hari itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu refresh. Kalau hari ini gagal, itu Bapak Ibu harus melihat Tuhan. Mari kita mengarahkan mata kita lihat Tuhan. Tuhan terima kasih hari ini gagal, tapi saya tahu hari ini ada rahmat Tuhan yang baru untuk saya. Hari ini ada kekuatan baru, hari ini ada hal yang baru yang Tuhan kerjakan. Saya tidak perlu takut lagi. Ada rahmat Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang selalu baru. Oh, bukan berarti Bapak Ibu ketika gagal terus stop. Bergerak. Ayo berjalan dengan iman. Karena apa? Kasih setia Tuhan itu selalu baru, ada, disediakan untuk kita. Beberapa minggu yang lalu saya pelayanan di Cepu, Bapak Ibu. Ketika saya pelayanan ke Cepu itu, saya lihat kabutnya itu begitu tebal sekali. Waktu saya ada di mobil, saya lihat kabut itu, Tuhan ingatkan saya, lihat itu bangsa Israel. Waktu ada di padang gurun, setelah kabut itu pergi, kabut itu jadi mana? Matahari hilang dan kabut itu jadi mana? Aku memelihara umatku dengan mana? Itu selalu baru tiap hari. Bangsa Israel terpelihara sempurna karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru. Demikian pula saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ada rahmat Tuhan yang selalu baru untuk setiap kita. Cadangan anugerah Tuhan itu tidak pernah habis. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Dia akan memberikan apapun yang kita butuhkan tanpa batas. Itu anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan apapun membawa kita pada jalannya. Kenapa jangan sampai takut gagal? Orang Kristen jangan sampai memiliki hati yang takut gagal. Kenapa? Karena Tuhan akan membawa kita pada jalan-jalannya. Amsal 3 ayat 5-6 bisa saya minta Bapak Ibu untuk membaca dengan saya. Bisa baca bareng-bareng ya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, ada masanya kita itu salah jalan. Oh, kita itu punya jalan yang salah. Kita gagal karena kita itu salah jalan. Harusnya jalannya lempeng, tapi karena kita serong ke kanan atau serong ke kiri, kita mulai ngelirik orang, akhirnya keluarga kita jadi kacau.
Ketika keluarga kacau, mungkin ada banyak orang yang mulai anak-anak mungkin juga trauma, ada kegagalan dalam keluarga. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu, itu bukan akhir segala-galanya. Kegagalan itu sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa, dan Tuhan izinkan kalau itu terjadi, Bapak Ibu harus ingat. Ketika kita mengakui Tuhan, maka jalan kita itu akan dibawa pada jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Saya berkata Tuhan itu sangat baik. Ketika kita itu salah jalan, tangan yang tidak kelihatan itu akan menuntun kita kembali jalannya. Ini nak, jalanmu salah, dia akan bawa kita pada jalannya. Tuhan akan membawa kita pada jalannya. Dia tidak akan membiarkan kita gagal sampai rencananya Tuhan. Ditolong kita, dipegang kita sampai pada jalannya yang sempurna. Oleh karena itu jangan pernah takut gagal. Gagal enggak apa-apa, ayo lakukan. Hari ini bikin usaha gagal. Percaya kepada Tuhan, akui Tuhan. Tuhan akan membawa jalan kita pada jalan kemenangan. Tuhan bukakan hikmat, beri pengertian gimana menjalankan usaha, bagaimana membuat ide yang kreatif untuk usaha saya. Saya tahu Tuhan akan sanggup melakukannya untuk setiap kita. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Itu tadi saya sampaikan alasan yang kedua kenapa Bapak Ibu tidak boleh takut gagal. Yang ketiga, ada Roh Kudus yang memampukan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7, firman Tuhan katakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu yang Tuhan katakan. Jadi kalau Bapak Ibu itu menjadi takut gagal, itu dari mana? Itu bukan dari Tuhan. Roh Kudus tidak membangkitkan roh yang membuat kita itu menjadi orang yang trauma dengan kegagalan. Ditolak orang, sudah takut gagal, sudah tidak berani lagi. Mungkin malah ada yang sampai salah, takut ditolak cewek, akhirnya lebih nyaman dengan cowok. Nah, itu sesuatu yang semakin salah. Ada orang yang keluarganya, orang tuanya kacau, saking takutnya sampai tidak berani menikah. Itu karena ketakutan. Nah, Bapak Ibu mari kita lihat bahwa itu tidak dikehendaki Tuhan. Kalau waktu dulu saya mengalami ketakutan ketika waktu-waktu yang lalu ada guru yang nggak sabar sama muridnya sampai muridnya ada bullying dari gurunya, mukuli anaknya dan sebagainya. Waktu itu saya juga punya ketakutan. Ketakutan saya apa? Saya takut jangan-jangan saya itu nanti kalau enggak sabar gimana? Kalau saya kalap gimana? Itu ketakutan saya. Kalau saya lihat murid saya dikandani angel, sak ngarepe dhewe saya enggak sabar gimana? Itu pernah terbersit dalam hati saya takut seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Saya mulai tahu firman Tuhan. Roh Kudus itu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dia memberikan tiap hari kalau saya bekerja, sepanjang perjalanan saya akan berdoa. Saya suka bonceng suami saya akan berdoa. Saya berdoa dengan bahasa roh, saya minta Tuhan hari ini berikan anugerah supaya saya itu punya kasih. Saya sabar dengan murid saya. Tidak semua murid itu kadang-kadang manut, kadang-kadang murid itu kadang-kadang sak penake dhewe. Tapi apa yang harus dilakukan? Kita mesti sabar untuk nuntun anak-anak. Dan akhirnya saya punya yang namanya kesabaran. Kalau dulu murid itu enggak tertib, saya itu akan gampang. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, murid katakanlah melompat pagar, saya akan bilang lompat lagi pagarnya 2 kali misalnya. Seperti itu. Waktu itu. Tapi saya tahu ada sesuatu yang mulai dirubah Tuhan. Saya mulai bisa sabar dengan murid. Mulai ketika murid itu salah, saya mulai toleran. Kenapa bisa toleran? Karena saya tahu ada kasih Tuhan yang besar di dalam diri saya. Saya bisa toleran sama murid saya. Kalau mereka bikin kesalahan, saya bilang, saya bisa panggil mereka dengan baik-baik. Tidak harus marah-marah ngomeli mereka, tapi saya bisa ngomong dengan cara yang baik. Nah, apa yang kamu lakukan ini salah. Bisa enggak kamu perbaiki? Bisa enggak besok enggak nyontek? Bisa enggak kamu besok enggak telat? Dan ternyata itu dampaknya lebih baik.
Saya tidak menghukum murid saya, tapi murid saya akan berubah menjadi baik ketika kasih itu ada dalam diri kita. Nah, saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di rumah juga sama. Punya ketakutan ketika anak-anak mulai nakal, sakarepe dhewe ini anak ini mau saya apakan. Ingat baik-baik, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada kasih Allah yang besar yang ada dalam diri kita yang tidak terbatas, yang mampu untuk menolong, untuk tetap mengasihi anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ada Roh Kudus. Oleh karena itu jangan pernah takut terhadap apapun. Kemudian yang keempat, Tuhan itu Allah yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah membiarkan kita gagal. Ini alasan kenapa kita tidak perlu takut gagal. Karena Tuhan tidak membiarkan kita gagal. Matius pasal 12 ayat 20, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi itu yang dikatakan Tuhan Yesus, bulu yang patah terkulai itu tidak akan diputuskannya. Saya diingatkan petani, ketika petani itu punya pohon dan tertiup angin yang sangat besar, batangnya itu sudah mau rubuh. Apa yang dilakukan petani? Dia akan merawat tanaman ini dengan baik, akan sediakan cagak supaya pohon ini bisa berdiri. Demikian pula dengan kita. Ketika Bapak Ibu gagal, apa yang Tuhan lakukan? Dia yang akan membuat kita itu tegak berdiri. Dia akan mendukung kita, menyokong kita, menguatkan kita. Ada orang-orang yang dikirim untuk kita sehingga kita menjadi orang yang bisa berdiri tegak. Itu yang Tuhan lakukan. Kalau saya punya lilin itu sudah mendelip-mendelip, nah, katakanlah itu sudah nyalanya mau pudar, mendelip-mendelip Bapak Ibu. Gimana caranya? Tuhan itu sangat mencintai kita. Lilin yang seperti ini, hidup kita yang mungkin sudah tidak punya harapan, rasanya sudah karena kita gagal, sudah takut gagalnya sangat akut. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai kita itu tidak punya nyala lagi. Dibersihkan lilin itu, ada pengharapan ditaruh di hati kita sehingga kita itu akan mampu bersinar lagi. Ini yang Tuhan lakukan. Jadi jangan pernah takut gagal. Gagal itu sesuatu yang diizinkan Tuhan luar biasa. Yang penting jangan takut gagal menguasai hidup kita. Gagal itu enggak apa-apa, tapi gagal itu harus bisa mengubah manusia. Paling enggak itu manusia rohani kita, itu yang harus berubah. Ketika orang sakit, orang begitu patah hati, orang begitu sengsara, dan rasanya mungkin tidak punya harapan. Jangan pernah takut. Karena apa? Karena Tuhan tahu bagaimana menolong kita. Amin. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita ada beberapa hal lagi. Saya tidak banyak, Bapak Ibu, ada beberapa hal lagi yang akan kita pelajari. Saya katakan yang namanya takut gagal itu akan berakibat fatal. Akibatnya seperti apa? Nah, yang saya tampilkan itu Matius pasal 25 ayat 25 sampai 26a itu tentang perumpamaan talenta. Ada tuan yang mau pergi dan dia membagikan, ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Yang 5 talenta, dia mengupayakan talentanya dengan baik sehingga yang 5 itu berubah jadi 10, yang 2 berubah jadi 4. Tetapi ada yang berbeda dengan yang diberi 1 talenta. Yang diberi 1 talenta, dia datang kepada tuannya dan dia bilang begini, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas dan seterusnya. Nah, firman Tuhan katakan di situ, orang ini yang diberi 1 talenta itu menjadi takut, kemudian disembunyikan. Nah, apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari, kita lanjutkan dulu sebenarnya. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ketika orang itu menjadi takut gagal,
Kadang-kadang yang dilakukan itu malah tidak melakukan apa-apa. Ini yang sangat fatal. Mari kita lihat talenta itu seperti apa. Bapak Ibu mungkin berpikir, satu talenta kok kelihatannya cuma satu, tapi apa benar satu itu kecil? Mari kita akan lihat, ini dari hasil browsing saya ternyata begini. Yang namanya satu talenta itu ada 34 kilogram atau senilai 6.000 dinar. Upah kerja satu hari di zaman Yesus saat itu adalah 1 dinar. Jadi seandainya upah kerja satu hari itu 50.000, maka yang namanya satu talenta itu besarnya berarti 6.000 kali 50.000. Jadi ada 300 juta. Jadi sebenarnya satu talenta itu kecil atau besar Bapak Ibu? Besar. Jadi jangan pernah mengecilkan kekuatan yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Firman Tuhan mengatakan diberi 1, 2, 5. Artinya tidak ada orang yang tidak diberi. Tuhan memberi paling tidak 1 kepada setiap kita. Talenta itu bicara tentang potensi kesanggupan. Tuhan memberikan potensi kesanggupan dan itu harus dipergunakan. Jika kita itu takut gagal, tidak melakukan apa-apa, tidak berani ambil resiko. Yang 5 ambil resiko, saya kerjakan uangnya, saya melakukan ini, saya lakukan itu. Sehingga uangnya jadi 2 kali lipat. Yang 1 ini tidak lakukan apa-apa, karena takut gagal, tidak berani ambil resiko. Sehingga cuma ditanam aja. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan mengatakan bahwa orang ini, apa yang ada padanya itu diambil. Orang yang menyembunyikan talenta, yang takut gagal seperti ini, itu menggagalkan rencana Tuhan. Tuhan maunya 2 itu ya berlipat, 1 itu enggak bertambah, artinya rencana Tuhan itu gagal. Bapak Ibu jangan pernah kita menjadi orang yang menggagalkan rencana Tuhan. Jangan karena ketakutan kegagalan kita tidak bergerak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Sehingga Tuhan itu akan murka kepada kita. Sehingga kita dianggap jahat dan malas. Hamba yang jahat dan malas. Mari kita bergerak. Oh hari ini usahanya gagal. Oh hari ini belum berhasil. Lakukan lagi, lakukan lagi. Karena Tuhan mau melihat itu berkembang. Tuhan percayakan kepada kita kemampuan. Oh mungkin kemampuan, oh ya saya ini singer, saya ini song leader. Karena suatu persoalan kita mundur. Talenta kita tidak kita kembangkan. Kita takut nanti jadi masalah karena sedang punya masalah. Apa yang harus kita lakukan? Bergerak. Mari bergerak di dalam rencana Tuhan. Jangan sampai rencana Tuhan gagal. Jangan sampai kita dianggap Tuhan jahat. Kita juga akan kehilangan apa yang Tuhan karuniakan. Itu bahayanya kalau kita itu membiarkan diri kita menjadi orang yang takut gagal. Yang terakhir saya sampaikan, slide terakhir ada? Iya. Ya. Mari kita akan baca sama-sama janji Tuhan untuk setiap kita. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Bisa kita baca bersama-sama Bapak Ibu? Dengan suara yang lebih keras. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya undang song leader, singer. Bapak Ibu mari kita renungkan. Ketika hari ini kita bicara tentang takut gagal. Tadi dari awal saya mengatakan bahwa jangan kita itu menjadi orang yang dikuasai dengan takut gagal. Bukan kehendak Tuhan kita selalu gagal. Tuhan merancangkan hal yang baik untuk hidup kita. Tadi dikatakan jangan takut. Tuhan itu menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kemanapun kita pergi, kita disertai Tuhan. Dan Tuhan yang akan membuat langkah-langkah kita itu berhasil. Tuhan sendiri yang pegang tangan kita, supaya kita itu berkemenangan. Oleh karena itu, jangan jadi orang yang tidak berani ambil resiko. Ayo kita bergerak. Saya sangat suka dengan Petrus. Petrus itu orang yang luar biasa. Orang yang lain tidak berani ambil risiko berjalan di atas air. Tetapi
Petrus ambil risiko berjalan di atas air. Dan dia tahu bagaimana rasanya namanya mujizat. Ketika kita itu menjadi orang yang takut gagal, kalau tidak pernah berjalan, bagaimana mungkin kita lihat mujizat? Pertolongan tidak mungkin kita lihat. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam ini mari kita akan responi firman Tuhan dengan baik. Mari kita izinkan Tuhan ngambil hal-hal apa yang kita takutkan dalam hati kita. Ambil semuanya. Tuhan, saya takut gagal ini, saya takut ini. Ambil, saya mau bergerak, saya mau maju, saya mau berjalan dengan iman, saya mau raih kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu.